لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نبشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahu al-azim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sawmu li wa ana ayyi bihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini terasa begitu berbeda dari hari-hari biasanya. Dari malam kita diguyur hujan ringan, hujan sedang dengan intensitas yang cukup membuat pagi ini menjadi sejuk, menjadi dingin, adem. Terasa begitu nikmat, kita terasa begitu khusyuk beribadah di masjid. Lebih kita lanjutkan dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan orang-orang yang istiqomah menghidupkan, memakmurkan rumah-rumahnya Allah kelak sebagaimana janji Allah, janji Rasulnya, basyiril masain, yaitu akan diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid. Semakin susah perjalanannya, semakin jauh perjalanannya, maka semakin banyak pula pahalanya. Basyiril masyain fil zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid di tengah kegelapan malam, guyuran hujan, bin nuri tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Salawat dari Nabi salam semoga dan selalu senantiasa mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pagi hari ini panitia menyarankan agar supaya dimulai kajian berkaitan dengan puasa. Tema pagi hari ini dalam kitab Mau'izatul Mukminin, kitab Asrarus Shaum, kitab Asraris Shaum, yaitu kitab rahasia-rahasia puasa. A'zamallahu ala ibadihi al-minnah bima dafa'anhum kaida syaitan wa khayyaba dhannahu idza ja'ala shaum hisnan li awliyaihi wa junnatan. Wa qad ja'alahu sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabri. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qad jaza thawabus shaum qanun at-taqdir wal hisab wa nahika fi ma'rifati fadlihi qawlihi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim ayyadu indallahi min rihil miski. Kita membahas tentang rahasia-rahasia puasa.
A'zamallahu ala ibadihi, Allah mengagungkan ala ibadihi, atas hamba-hambanya, al-minnah, yaitu tentang banyaknya atau anugerah nikmat. Berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Di antaranya bima dafa'anhum kaidah syaitan, yang dengan nikmat itu kita mampu terhindar dari tipu daya syaitan. Contoh begini, dengan nikmatnya kita memiliki anggota badan yang sehat, sehingga kita tidak bisa beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pagi ini kita nggak ke masjid. Kalau alasannya cuma hujan ringan, maka itu tidak akan menjadi alasan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada payung, karena kaki kita masih mampu melangkah. Maka dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bima dafa'anhum kaidah syaitan, dengan nikmat itu justru yang seharusnya setan itu memperdaya kita, justru kita perdaya setan itu. Hebatnya dengan nikmat Allah itu, kita mampu menolak, kita mampu memperdaya setan. Biasanya saya kan manusia yang diperdaya oleh setan. Contoh, dengan bisikan-bisikan, misalkan cuaca dingin, untuk apa ke masjid? Lebih baik sholat di rumah, kan bisa sholat jamaah dengan keluargamu, misalkan anak istri dan lain sebagainya. Tapi karena dorongan nikmat iman dan juga fisik yang kuat dan juga keinginan yang tinggi untuk meraih pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tipu daya syaitan itu mampu kita tolak. Terlebih ini berkaitan dengan puasa. Itu ja'ala saum hisnan li auliyaihi wa junnatan. Terlebih puasa ini Allah jadikan puasa, sebagaimana yang sama-sama kita tahu, Allah jadikan puasa ini sebagai hisnan, penjaga untuk kita. Makanya dalam bab berkaitan dengan nikah itu Rasul menyampaikan begini, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemudi sekalian, kiranya kalian sudah cukup bekalnya dengan berbagai macam pertimbangan, sudah cukup usia, dengan sedikit materi misalkan, maka falyatazawwaj. Nunggu apa lagi? Nikahlah. Begitu. Dengan nikah itu kalian akan terjaga dari hal-hal yang seperti perzinahan dan lain sebagainya. Tapi kalau belum mampu, usia belum, misalkan usia sudah cukup, tapi bekal untuk yang lainnya masih belum mampu, atau yang lainnya lah dengan pertimbangan lain-lain, fa'ilam yastati, kalau dirasa belum cukup mampu, fa'alaihi bisawm. Solusinya gimana? Makanya puasa solusinya. Maka bagi orang-orang yang, mohon maaf, secara atau yang memiliki syahwat tinggi, libidonya tinggi, nafsunya besar, ini harus puasa, karena membahayakan. Bagaimana di sekitar kita setiap hari itu disuguhkan dengan berita-berita yang berkaitan dengan syahwat itu sendiri. Dari mulai macam-macam lah, kasus-kasus yang setiap hari berseliweran di media-media itu kenapa? Karena memang karena besarnya syahwat tidak diimbangi. Makanya rata-rata itu, mohon maaf, orang yang sibuk bekerja
itu lain dengan orang yang tidak terlalu sibuk bekerja atau orang yang sibuk aktivitas. Itu syahwatnya juga akan lain dengan orang yang aktivitasnya nggak banyak. Pasti lain. Karena di antaranya dengan puasa ini menjadi solusi bagi orang yang mohon maaf tidak lagi sibuk dengan aktivitas yang banyak, sehingga syahwatnya tersalurkannya bukan dengan dia disalurkan, tapi dengan dia banyak kesibukan. Ada yang mampu menahan atau ada yang mampu sedikit melupakan hal itu. Ada kesibukan lah, nyari-nyari kesibukan gitu. Dan puasa ini menjadi solusi bagi orang-orang yang mengalami atau dengan kondisi tadi, Pak. Terlebih yang mohon maaf dia tidak ada pasangan halalnya, maka dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Rasul menyarankan hal itu. Fa'alaihi bisawm. Apa fungsinya puasa? Ini ja'ala saum, karena sungguhnya Allah menjadikan puasa ini sebagai hisnan, penjaga buat kita, penjaga dari syahwat, nafsu, penjaga dari hal-hal yang di luar sana. Li auliyaihi, tadi di sini disampaikan li auliyaihi, bagi para kekasih-kekasih Allah. Salah satu contoh saja, kasus yang terjadi pada Nabi Yusuf. Bagaimana beliau itu digoda oleh seorang wanita yang mana kalau untuk ukuran laki-laki ini sangat-sangat menggiurkan, Pak. Dari fisiknya, dari status sosialnya, ini sangat menggoda sekali. Dan itu untungnya yang digoda adalah Nabi Yusuf, kekasihnya Allah, yang rajin ibadah, rajin puasa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat pas sekali di sini jelas sebagai hisnan li auliyaihi, sebagai penjaga untuk para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Yusuf tidak tergoda hal itu. Kalau pemuda lain kita lah, maka Allah juga tidak memberikan ujian seberat itu, karena belum tentu mampu. Yang padahal namanya laki-laki normal, Pak, memiliki hasrat yang sama. Buktinya di Al-Quran juga disampaikan walaqad hammat bih wa hamma biha. Nabi Yusuf juga menyukai dengan orang yang ada di hadapannya ini, dan wanita yang di hadapannya juga sangat menginginkannya. Jadi memiliki hasrat yang sama, hanya bedanya dengan sisi normalnya seorang laki-laki bujang, usia-usia sangat produktif sekali, digoda oleh wanita yang sangat menggiurkan. Dia juga memiliki hasrat yang sama, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan sangat menginginkannya, si laki-laki juga memiliki perasaan yang sama. Jaminan keamanan lagi. Tapi karena dibentengi oleh Allah, dan juga wajunnatun, yang ditameng sebagai tameng, sudah ada penjaganya, ada tamengnya. Ini double penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini berkahnya diantaranya itu. Wa qad jaa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabri. Dan puasa adalah nisfus sabri, separuh kesabaran. Dan orang yang puasanya benar, Pak, orang yang sering berpuasa dan puasanya itu benar,
maka dia akan lebih sabar daripada orang yang tidak berpuasa atau yang jarang berpuasa. Dia tidak mudah emosi, dia menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ketika ada masalah, dia akan melihat ke depan apa permasalahan itu dan bagaimana solusinya. Jadi nggak langsung mengedepankan emosi. Contoh, kita mendapati di jalan bahwa jalanan itu kita terhalang, kendaraan kita misalkan kita mau melaju terhalang. Yang kita pikirkan mungkin adalah ini kendaraan di depan ngapain gitu kan. Ternyata memang mungkin ada orang yang nyebrang, atau ada binatang, atau ada lubang yang cukup membahayakan. Pandangan kita adalah lebih jauh daripada itu, sehingga nggak mengedepankan emosi, nggak main klakson aja, sehingga aslinya kelihatan kalau orang yang jarang berpuasa dengan orang yang berpuasa akan lain, sangat lain, baik dalam pengelolaan emosi dan juga pengelolaan syahwat kita, nafsu kita, Pak. Dan puasa ini adalah nisfus sabri, separuh daripada kesabaran. Sebagaimana Allah sampaikan wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffas sabirun, orang-orang yang sabar itu dipenuhi ajrahum, pahalanya bighairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa ada batasnya. Jadi orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah, tak terhitung berapa pahalanya. Sekarang bisa kita saksikan, Pak, dengan tidak sabar, emosi sesaat, seperti kasus yang saat ini viral, Pak, si anak muda itu yang gebugin, mukulin anak muda yang lain itu sehingga koma, masuk rumah sakit. Sebenarnya urusannya sepele itu. Kalau orangnya memiliki kesabaran dan mampu memanage kesabaran itu, urusan sabar dan syahwat, menghancurkan karirnya, menghancurkan masa depannya, bahkan karir keluarganya dalam sekejap. Kasus yang kemarin lama sekali menanganinya, dari kasus yang kemarin itu yang cuma ngabisin waktu buat sidang berkali-kali hanya karena masalah sepele. Tindakannya apa? Sampai menghilangkan nyawa orang, melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ruginya ada yang divonis mati, divonis seumur hidup, sekian tahun, itu baru urusan dunia. Karena kurangnya rasa sabar, karena kurangnya kesabaran itu sendiri, sehingga dia terbawa emosi yang tidak berpikir jauh, ruginya berlipat-lipat. Kasus yang barusan viral yang akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu, si anak muda itu sudah dianya di penjara, nantinya orang tuanya dipecat dari bahkan jadi seorang pejabat. Bukan hanya itu, usaha-usaha lain dari keluarganya akan diusik terus. Ya, kita pun mungkin pernah mengalami hal-hal yang demikian, hanya skalanya kecil. Misalkan kita marah dengan pasangan, marah dengan anak, dengan orang tua, karena kurangnya kesabaran, karena diawali dari kita, riyadhah kita kepada Allah, karena kita jarang puasa, ibadah kita nggak maksimal, sehingga emosi itu meluap-luap. Bahkan mungkin diantara kita memiliki kasus yang hampir serupa, mungkin barangkali memiliki masalah dengan orang terdekat atau keluarga, sanak famili, rekan
atau hanya kaulan siapapun itu pernah mengalami hal yang sama, karena emosi sesaat tidak ditahan dan tidak mampu menahan sabar, sehingga apa? Menjadi fatal jamaah sekalian. Nah ini jamaah yang berikutnya, puasa itu memiliki fungsi, diantaranya li'anna shaum innama kana lahu wa musyarrafan bin nisbah ilaihi wa in kanatil ibadah kulluha lahu lima'nain. Puasa ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah as-shaumu kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Yang pertama adalah puasa itu adalah kafun, sebagai pemecah syahwat. Puasa ini efektif sebagai alat. Kalau kita bilang alat lah ya. Kalau kita mau memecahkan batu misalkan, dengan kekuatan fisik kita, rasanya hampir-hampir mustahil. Meskipun sering ada yang dipertontonkan itu dengan mukul batu dan material-material yang lainnya. Maka puasa ini adalah as-shaumu kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Puasa ini yang mampu memecahkan atau mencegah memecah syahwat. Bukan hanya memecahkan, artinya dengan puasa itu mampu membuat orangnya ini tidak fokus pada urusan syahwatnya, mampu meninggalkannya, bahkan mampu meninggalkannya. Kalau puasanya memang dijalankan dengan benar, serius, ini puasa benar-benar mampu membuat kita ini terhindar dari bahayanya syahwat yang meledak gitu ya. Kenapa? Karena puasa itu satu, Pak, setiap amalan yang lainnya ini nggak rahasia kecuali puasa. Amalan paling rahasia, paling privasi adalah puasa. Amalan yang lain, sholat misalkan, segimanapun hebatnya sholat, tetap masih bisa disaksikan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Haji yang menjadi utama dalam rukun Islam yang kelima, itu masih bisa disaksikan oleh banyak orang dan semua orang bisa tahu. Tapi lain dengan puasa. Amalan yang paling urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala tok, bahasanya gitu. Amalan rahasia adalah puasa yang paling sirrun laisa fihi amalun yusyahid. Tidak ada amalan yang setara dengan puasa dalam hal ini. Amalan lain apapun bisa disaksikan kecuali puasa itu sendiri. Wa jami'ut ta'at bimasyhadin minal khalqi wa marin. Dan seluruh amalan itu bisa disaksikan oleh seluruh makhluk dan berpotensi ini ya, dan berpotensi untuk timbulnya riya. Tapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan amalan karena takut riya. Ini nggak boleh. Nggak mau ke masjid, takut ada yang lihat. Nggak mau sholat misalkan, sholat malam lah di masjid misalkan, takut nanti ada yang lihat, nggak enak. Atau saya nggak mau riya. Nggak gitu konsepnya. Jangan sampai. Yang pertama adalah puasa itu adalah diantaranya, satunya adalah amalan yang paling rahasia urusan kita dengan Allah, karena seluruh amalan bisa disaksikan oleh seluruh makhluk. Dan puasa ini lain karena puasa tidak memiliki potensi untuk menimbulkan riya atau menimbulkan pamer, nggak bisa. Karena yang puasa dan yang enggak secara zahir enggak akan kelihatan, Pak. Bahkan yang habis sarapan pagi pun dengan orang yang puasa lain.
bisa saja dengan aku puasa, bekasnya bisa dihilangin, fisik bisa kita buat-buat dengan bergaya lemes misalkan, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu urusannya langsung dengan Allah. Makanya wajar ketika Allah balasnya gini, wa ana adzibi. Yang tahu ganjaran puasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa besarannya nanti yang Allah Subhanahu wa taala yang langsung, karena memang rahasia. Bahkan pahalanya pun itu urusan Allah semata, rahasia itu. Makanya coba jamaah pernah dengar gak pahala puasa itu berapa? Kalau sholat ketahuan, sholat jamaah 27 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain itu seperti halnya langit dan bumi. Berarti kalau 27 ya katakanlah kalau kita kalkulasi dengan hitung-hitungan matematik kita gitu. Tapi satu pun tidak ada yang tahu berapa pahala puasa yang sesungguhnya. Itulah hebatnya amalan rahasia kan. Makanya kalau kita memiliki amalan spesial di hadapan Allah, kita pun akan memiliki ganjaran pahala yang tentunya spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang spesial itu, orang-orang yang menspesialkan Allah, maka Allah akan spesialkan dia. Baik dari sisi manapun. Kalau dia memiliki hubungan rahasia spesial dengan Allah, maka Allah pun akan menjalin hubungan dengan dia spesial. Hadis yang kemarin kami sampaikan, kan Allah sampaikan, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini bagaimana hambaku. Allah sampaikan gitu. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya akan membersamainya ketika dia mengingatku. Jadi rupanya yang pertama adalah Allah itu bagaimana kita saja. Kita memiliki prasangka gimana dengan Allah, ya itulah bagaimana Allah itu juga memperlakukan kita begitu. Jadi kalau kita masih ibadah misalkan kurang nyaman, mungkin karena memang kita juga berawal jadi nggak nyaman sholat. Kemudian yang nggak nyaman juga hidupnya, nggak nyaman rumah tangganya, nggak nyaman kerjaannya. Meskipun gaji dinaik-naikkan terus, gajinya banyak, tetap nggak nyaman. Nggak nyaman nanti sama rekan-rekan kerjanya, mitra kerjanya nggak nyaman. Akhirnya apa? Serba nggak nyaman, mau di lingkungan juga nggak nyaman. Berawal jadi tidak nyamannya dia berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita sudah nggak nyaman, nanti juga bagaimana Allah? Nanti bisa jadi Allah juga nggak nyaman dengan kita. Kalau Allah sudah nggak nyaman dengan sholat kita, dengan ibadah kita, ya sudah, nanti imbasnya akan ada dalam kehidupan kita. Bahkan nanti kehadiran kita membuat orang lain nggak nyaman. Berawal dari kita tidak nyaman beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya berimbas ke kehidupan kita yang nggak nyaman dari kerjaan, keluarga dan lain sebagainya, karir dan lain sebagainya. Kemudian berimbas pada orang lain yang tidak lagi nyaman atas keberadaan kita. Itu nanti bisa kita perhatikan. Kalau kita hadir di situ, orang senang nggak? Jangan sampai jadi kemudian orang kita hadir, orang justru merasa nggak nyaman, Pak. Ada yang salah pasti, Pak. Dimulai dari ibadahnya dulu. Jangan sampai kita di tempat ini orang nggak nyaman, di tempat sana orang nggak nyaman, sehingga kita ini loncat sana, loncat sini. Kenapa? Karena sebenarnya yang nggak nyaman itu Allah, nggak nyaman dengan kita. Mau ditempatin di mana juga, mau kita loncat-loncat di mana, akhirnya orang nggak nyaman, Pak. Di sini nggak cocok sama, katakanlah, pengurusnya. Sana nggak cocok sama imamnya. Di sana nggak cocok sama marbotnya. Sini sama nggak cocok sama pengurus majelis taklimnya misalkan. Ya nggak akan ada yang cocok, karena memang kita sendiri yang di settingnya kita awalnya begitu. Sehingga Allah pun menempatkan kita nggak cocok di semua tempat. Akhirnya kenapa? Berawal dari kita hubungan dengan Allah yang nggak baik, akhirnya kitanya yang kurang baik,
orang lain merasa nggak baik kalau dekat dengan kita. Jangan sampai terucap nanti bahwa kita adalah orang yang tidak disukai dengan orang-orang tersebut, sehingga kehadiran kita, mohon maaf, bahasanya, bahasa kasarnya, menjadi manusia haram. Manusia haram itu adalah manusia yang kehadirannya membuat orang lain resah, justru kepergiannya membuat orang lain nyaman. Enggak ada dia nih aman. Jangan sampai ya Pak, jangan sampai justru kita begitu. Mau di komunitas manapun, mau di lingkungan manapun, jangan sampai kita menjadi manusia naudzubillah yang kami sebutkan manusia haram. Maka dimulai dari ibadah ini. Nah, kembali lagi, puasa adalah satu-satunya amalan yang paling rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang tahu berapa persis ganjaran, upah, pahala dari puasa itu sendiri. Oleh karena itu, banyak-banyaklah ada hubungan kita, rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa wajib saja nanti Ramadan. Ada puasa bulanan Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Ada untuk yang pekanan Senin Kamis. Ada yang di momen-momen tertentu, Rajab, Sya'ban, dan bulan-bulan yang lainnya. Maka ini penting, Pak. Penting untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak perlu juga nanti ketika kita puasa, kalau ditawarin orang, kalau memang harus menolak, cukup bilang terima kasih dengan alasan yang puasa. Sehingga kita sendiri adalah aman rahasia di hadapan Allah, tapi kita sering kali membocorkan di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Sorry ya, di puasa nggak perlu. Jadinya rahasia di hadapan Allah, tapi nggak rahasia di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Makasih misalkan. Atau sampaikan saja kalau memang harus jujur banget. Mohon maaf, saya lagi niatan misalkan itu. Tapi nggak perlu juga sebenarnya kalau untuk dipublikasikan, wah puasa, sehingga orang lain pada, oh ini rajin puasanya nih. Nggak perlu juga. Nanti takutnya yang rahasia di hadapan Allah dibongkar di hadapan makhluknya Allah, nggak jadi rahasia lagi. Termasuk nanti kita memiliki hubungan kita dengan Allah, sholat misalkan, sholat kita punya rahasia, atau zikir misalkan. Kita juga nggak bisa bahwa orang-orang yang nggak megang tasbih itu dibilang nggak ahli zikir, nggak bisa. Nggak bisa juga orang-orang yang terbiasa megang tasbih juga dibilang ahli zikir. Atau katakanlah bahasa pahitnya gini, orang yang megang HP terus, itu belum tentu dia pecandu media sosial, belum tentu juga waktunya dihabiskan untuk handphone. Apalagi sekarang di handphone itu kan banyak aplikasi seperti Al-Quran, kitab-kitab, download kitab-kitab kan banyak tuh. Belum tentu orang yang megang HP terus itu dia hanya mantengin media sosial atau yang lainnya saja. Wah, belum tentu, kita nggak bisa berseudon begitu. Bisa jadi dia sedang membaca Al-Quran di HP-nya, karena memang dia nggak mungkin barangkali dengan dia megang mushaf, mungkin barangkali nyamannya lebih nyaman di handphone misalkan. Nah ini jamaah sekalian. Nah puasa ini mampu mencegah syahwat dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk kehidupannya, karena seluruh amalan ini mampu disaksikan oleh seluruh makhluknya Allah dan berpotensi untuk menimbulkan riya, kecuali puasa. Itu hanya satu. Wasaumu la yarahu illallah azza wa jalla fa innahu amala fil batin bisabri al mujarrad. La yarahu illallah, tidak ada yang mampu melihat puasa itu sendiri illallah kecuali Allah azza wa jalla. Fa innahu, karena sungguhnya puasa itu amalun fil batin, amalan batin. Sepintas adalah amalan zahir, tapi itu hakikatnya adalah amalan batin. Karena tidak bisa terdeteksi dari luar. Amal batin kan amal yang tersembunyi. Bisabril mujarrad, dan dikhususkan
ada kekhususkan memiliki kesabaran yang tinggi kalau dalam berpuasa itu Pak. Terlebih Ramadan nanti sebentar lagi ya Pak, ini sudah masuk bulan Sya'ban, tanggal 5 Sya'ban pagi hari ini. Jadi kalau nanti Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, kurang 25 hari lagi kita bulan suci Ramadan. Insyaallah untuk jadwal penceramah kita sudah kita hubungi, tinggal melengkapi, menyempurnakan, dan panitia sudah bekerja keras untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Alhamdulillah kita termasuk tim yang solid dari tahun ke tahun, dan kita termasuk yang cukup bagus ya dalam kepanitiaan kita, alhamdulillah. Nah ini jamaah sekalian. Yang kedua, wasani annahu qahrun li'aduwillah azza wa jalla, fa innahu wasilatu syaitan asyahawat wa inna ma taqwa bil akli wasyurbi wa fi qam'i aduwallahi nusratullahi subhanahu wa nasrullahi ta'ala mawqufun 'ala nasrati lahu. Qala ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang kedua, makna puasa yang kedua, ini lagi bicara makna ya. Tadi makna yang pertama. Makna yang kedua adalah puasa itu annahu qahrun adu, sesungguhnya puasa itu qahrun itu memaksa. Adu Allahi, musuh-musuhnya Allah azza wa jalla. Bagaimana dengan kita memaksa menghentikan musuh-musuhnya Allah? Fa inna wasilata syaitan, karena sesungguhnya wasilah, perantara, kendaraannya syaitan itu untuk menghancurkan karir seseorang adalah dengan syahwatnya. Itu dimulai dari kita mampu menghalau musuh-musuhnya Allah untuk tidak lagi mendekati kita. Ini makna yang kedua ya, yaitu musuhnya Allah siapa? Yang biasa adalah syaitan. Dan syaitan itu bekerja, fasilitas syaitan itu atau hal-hal yang menguatkan, memfasilitasi syaitan itu adalah, pertama yang dominan adalah fa inna ma taqwa bil akli wasyurbi. Kendaraan syaitan yang paling utama yaitu pertama adalah syahwat, dan syahwat itu kuatnya dengan makan dan minum. Ini nanti begitu modelnya. Jadi nggak langsung kita berantem, adu fisik, duel dengan syaitan, enggak. Tapi kita tahu kelemahan syaitan ini dengan apa? Dia kuatnya dengan banyak makan dan minum sehingga memunculkan syahwat yang banyak, syahwat yang tinggi. Kemudian kita putus. Dari apa? Dari dikuranginya, di stopnya pasokan untuk menguatkan syahwat itu, yaitu dengan makan dan minum. Dimulai dari yang tadi disampaikan, dari mulai katakanlah subuh lah kalau di sini ya, untuk simpelnya. Kemudian sampai terbenam matahari. Dari mulai imsak kalau umumnya, atau yang biasa ini sampai imsak itu kan kalau yang kita sama-sama pahami adalah warning, peringatan kerasnya sebelum lampu merah ya. Jadi ada tanda peringatannya, itu imsak itu sudah mulai ditahan. Kalaupun masih ada yang makan silahkan, tapi jangan sampai nanti kemudian, kan ada yang pemahaman bahwa imsak itu mulai ditahan, ya masih santai aja makan minumnya, masih seperti malam-malam biasa. Nah ini lain, kalau sudah mulai ada warning, peringatan, kalau kita di lalu lintas itu katakanlah lampu kuning untuk hati-hati itu, kita jangan mengencangkan lagi, jangan ngebut. Meskipun sebenarnya di situ juga nggak di stop, tapi sudah mulai dikurangi aktivitas itu. Nah, karena kuatnya syahwat itu dengan banyaknya makan dan minum, maka cara ini adalah dengan kita stop pasokan amunisinya, kita stop.
Orang kalau mau perang, kalau senjatanya, pasokan senjatanya di stop, dia cuma bisa teriak-teriakan doang. Mohon maaf, bahasanya cuma adu mulut aja, karena nggak ada pasokan senjatanya. Nah nanti setan juga begitu. Setan sama kita cuma jadi jauh aja nanti karena nggak mampu mendekati. Kita dalam keadaan puasa. Nah ini wa fi qam'i aduwallahi nusratullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling utama di dalam mencegah musuhnya Allah tentu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang puasa itu bukan semata-mata puasa, itu adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikuatkan. Banyak loh orang fisiknya kuat tapi nggak kuat puasa. Banyak sekali keluhan-keluhannya. Kalau puasa itu macam-macam, ya, asam lambung naik, ya lemes, nggak kuat kerja, nggak bisa aktivitas. Tapi ada orang yang secara fisik juga nggak begitu kelihatan kuat, tapi karena dia dikuatkan oleh Allah, rajin puasanya, kuat dia. Bahkan ada yang bekerja langsung di bawah terik matahari, dia puasa, tetap puasa nggak batal, Pak. Kalau yang memang lemah, yang nggak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kerja itu di bawah dinginnya, sejuknya AC katakan, nggak kuat puasa. Aduh, kalau minum makan mungkin kuat saya, tapi kalau rokok nggak kuat misalnya gitu. Atau makanlah saya kuat lah, sehari nggak makan, tapi kalau minum nggak kuat, dan lain sebagainya, dan sebaliknya. Kalau orang sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang. Bahkan katakan nggak sahur pun dia, kelewatan nggak sahur pun tetap puasa, karena kuat dia, nggak pengaruh. Bahkan ada loh orang-orang tertentu yang sahurnya hanya menggugurkan kewajiban dan kesunahan saja, cukup dengan seteguk air misalkan, banyak itu. Bukan karena nggak ada yang dikonsumsi, ya. Ada juga sebagian yang puasa karena memang nggak ada yang dikonsumsi. Nah ini diantara makna yang kedua ini, dengan memutus aliran daripada syahwat itu sendiri dengan kuatnya dengan makan dan minum. Dan yang paling utama adalah ini karena pertolongan Allah, nusratullahi subhanahu wa ta'ala. Wa nasrullahi, dan pertolongan Allah itu mauqufun 'alan nasratillahu, yaitu tertuju atau terhenti pada orang yang memang Allah fokuskan. Allah tolong itu siapa? Targetnya siapa? Kita punya target dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai level tertentu. Misalkan kita pengen dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kembali ke bagaimana Allah kita akan memperlakukan kita. Dan nanti ada orang-orang tertentu yang dibidik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kesabaran yang lebih. Contoh, ada nabi yang dengan julukan ulul azmi itu di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita hafalkan, itu 5 itu yang memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang melebihi batas kesabaran lah. Bahkan ukuran nabi-nabi yang lain nggak mampu, beliau berlima ini yang paling sabar, yang memiliki kesabaran ekstra sangat tinggi sekali. Hampir bisa dibilang seperti tidak ada batasnya kesabaran itu. Kesabaran tidak terbatas. Wa nasrullahi ta'ala mauqufun 'ala nasratillahu, dan pertolongan Allah itu tertuju, terhenti, terfokus 'ala nasratillahu, atas orang yang juga menolong agama Allah, menghidupkan syariat Allah. Nah ini udah pasti nih. Tadi kan karena itu pertolongan Allah, menguatkan kita. Kemudian pertolongan Allah itu difokuskan kepada orang yang juga menolong agama Allah, menolong syariat Allah, menolong amalan-amalan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir Pak, jamaah sekalian. Termasuk diantaranya kita ngurus masjid, memakmurkan masjid, nggak ada gaji. Tapi karena niatnya menolong agama Allah, memakmurkan rumahnya Allah, nanti kita akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin kalau ekonominya nggak dimakmurkan oleh Allah, nanti di akhirnya akan Allah makmurkan karena kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu pun, sekali lagi, nggak ada yang sia-sia dalam amalan kita, dalam kita ketika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pun nggak ada yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullah, kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Ini janji Allah ya. Janji yang diawali dengan in syartiyah. Syaratnya, kalau kita menolong agama Allah, maka kita pun akan ditolong. Dengan kita menolong kita untuk menguatkan diri kita, dikuatkan oleh Allah untuk agama Allah, maka nanti kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam pertolongan dalam kehidupan kita. Kita pasti sering mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita. Misalkan hal-hal yang tadinya kita nggak mampu, kemudian dimampukan oleh Allah. Karena berkah kita menghidupkan atau menolong agama Allah, menghidupkan syariat Allah dan Rasulnya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan pendiriannya. Sudah masuk waktu Isra, Pak? Sudah ya? Hah? Baik, monggo dicoba, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya kembalikan ke penanya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Yang saya tanyakan ini perkara puasa ini kan, judulnya juga perkara puasa. Ini. Saya dengar ini Pak Ustadz banyak apa istilahnya memisalahkan, misalkan ya. Permisalan. Jadi menimbulkan beberapa pertanyaan nih Pak Kiai ini. Yang pertama saya tanyakan masalah wanita. Kalau puasa ini kan kewajiban ya. Dalam rukun Islam ini puasa ini kewajiban. Betul. Nah yang saya tanya ini masalah wanita. Wanita ini kan datang bulan haid, ya, sehingga dia tidak diwajibkan berpuasa. Iya betul. Ya kan. Kalau sholat juga tidak diwajibkan, tapi menghadiri Idul Adha, mendengar apa itu dibolehkan. Nah, jadi yang jadi pertanyaan ini, apa yang menjadikan penyebab ini Allah ini tidak mewajibkan orang wanita ini pada saat haid itu tidak berpuasa. Sedangkan tadi keterangannya bahwa Pak Yai bilang bahwa puasa itu mencegah dari perbuatan syahwat. Ya otomatis kalau orang istri kita haid kan syahwatnya dua-duanya udah nggak ada syahwat gitu loh. Nah ini bentuknya apa istilahnya, apa alasan secara bukan secara ilmiah ya. Kalau secara ilmiah mungkin kotor, najis segala macam ya. Ibaratnya ada nggak ulama-ulama menafsirkan bahwa ini loh Allah tidak mewajibkan wanita saat itu karena Allah bla 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 gitu loh. Nah itu pertanyaan pertama ya. Dua boleh? Boleh, monggo. Dua ya. Yang kedua soal ini tadi masalah di luar daripada topik ya. Tadi orang yang tidak nyaman, ya tidak nyaman apabila kedatangan orang itu maka orang tidak nyaman. Nah ini ketika Rasulullah datang di kaum kafir Quraisy, kafir nggak boleh disebut ya, tapi saya sebut kafir aja deh. Kafir Quraisy ini Rasulullah datang, ya, maka dia tidak nyaman, gitu loh. Orang munafikun juga tidak nyaman. Jadi kan bukan kesalahannya Rasulullah. Gitu loh. Nah ini kita tidak menjudgment, artinya sebenarnya siapa sih yang nggak nyaman, sedangkan itu kan mungkin ujian kita dalam beribadah. Mungkin ya di antara keduanya itu mungkin tidak nyaman juga gitu loh. Yang jadi pertanyaan tadi itu, kenapa itu ketidaknyamanan ini
sebenarnya datangnya dari mana gitu loh. Apakah dari diri kita sendiri merasa tidak nyaman, ya, apa karena fulan bin fulan gitu loh. Kalau memang fulan bin fulan berarti ibadah kita ini kan hanya karena fulan bin fulan, akhirnya dia tidak nyaman, dia mau sholat, ada fulan bin fulan, gue nggak nyaman nih, gue nggak sholat lagi di sana gitu. Nah itu dua pertanyaan aja Pak Ustadz. Sebenarnya karena tamsilnya banyak, jadi banyak pertanyaan Pak Ustadz. Tapi kalau di kitab saya nggak berani nanya. Ya makasih itu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ini beliau yang paling agresif ya pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan tadi rahasia wanita. Nanti sebenarnya dijabarkan atau bisa sering dibuka, ada khusus fikih haid wa mas'alatiha, masalah perempuan dengan berbagai macam permasalahannya, di antara membahas masalah haid itu. Tapi itu lebih ke seputar tadi bilang ilmiah ya. Yang beliau tanyakan masalahnya yang batiniah nih. Yang beliau tanyakan masalah batiniah. Yang tentu masalah batiniah ini kita yang pertama adalah mengacu kepada bagaimana Allah itu sendiri yang menghukumi orang haid itu yang pertama adalah sebagai orang yang berhadas. Kalau tadi secara ilmiahnya adalah kotor, kalau orang yang berhadas ini kedudukannya, mohon maaf, bukan hanya kotor ya, lebih dari itu najis, tidak suci. Memang disebutkannya najis. Ya, disebutkannya bukan hanya kotor, tapi kalau Allah bilang wala taqrabuhunna hatta yadhhur, jangan dekati sampai dia suci, bukan bersih ya. Kalau hanya bersih, artinya apa? Artinya agak Allah sedang menempatkan posisi wanita itu sebagai orang yang kotor baik secara lahiriahnya maupun kotor itu sedang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara hukum syariatnya. Tapi sekali lagi saya tidak mau banyak berkomentar karena memang yang beliau tanyakan berkaitan dengan rahasia Allah. Ya kan? Kalau yang paling logisnya, paling realnya ya karena memang harus dijawab dengan ilmiah tadi. Tapi memang Allah menyampaikan wala taqrabuhunna hatta yadhhur. Jangan kau dekati, meskipun tadi bilang gini, kalau lagi lagi haid itu lagi menstruasi, sama-sama nggak punya syahwat, enggak, sama-sama punya syahwat. Dan itu menstruasi tidak menghilangkan syahwat. Sama Pak, laki-lakinya juga punya syahwat. Hanya memang orang yang beriman yang mampu mendeteksi keberadaan syahwat itu. Artinya yang bilang nggak punya syahwat karena memang yang bicara iman, karena kondisinya kotor, nggak suci, sehingga dibilang nggak punya syahwat. Aslinya syahwat mah tetap ada. Orang haid juga punya syahwat, laki-lakinya juga punya syahwat. Hanya karena memang dilarang oleh Allah SWT, yang bicara adalah iman, berarti haram. Wala taqrabu, jangan dekati, gitu kan? Kan ketika disampaikan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika ditanya berkaitan bagaimana dengan orang yang haid itu kan, ayatnya begitu kan? Tadi jawabnya seperti itu. Baik, yang pertama adalah rahasia haid itu, orang itu sedang dalam keadaan tidak suci dan digolongkan sebagai orang yang digugurkan kewajibannya oleh Allah SWT untuk tidak berpuasa karena keadaannya Allah sedang tidak menghendaki. Sehingga nggak bicara jauh ya, maaf ya, karena ini tadi yang beliau tanyakan bukan ilmiahnya. Terus yang kedua berkaitan dengan ini, maaf, nanti ditanyakan sama ahli fikihnya saja. Yang kedua, kembali lagi kalau yang kita sampaikan bahwa ketidaknyamanan, kalau itu bicara masalah ada something, gitu ya. Kalau nggak nyaman ini karena something, karena kita ada sesuatu dengan orang dengan orang, karena nggak nyamannya ini tadi yang beliau sampaikan, Rasulullah juga ketika hadir di kalangan orang kafir, orang munafik,
nggak nyaman orang munafik. Berarti kan ada something. Kalau nggak nyamannya itu bukan karena sesuatu, tapi karena murni pure bahwa berkaitan dengan amalan agama. Ya, jadi bukan karena bicara masalah kelakuannya, tapi nggak nyamannya ini karena seseorang ini bisa jadi adalah orang yang konteksnya adalah iman, ya, bicara iman. Oke ya, konteksnya adalah bicara iman. Jadi begini, amalan agama, kalau Rasul kan sedang mengamalkan agama, sehingga membuat orang itu menjadi gusar karena disinggung dengan ketauhidannya. Makanya wajar, sehingga Allah menyampaikan walantan doan kal yahudi walan nasara hatta kata biamil, berkaitan dengan sampingnya adalah keyakinannya. Tapi kalau kita nggak bicara keyakinan, nggak bicara agama, terus orang lain nggak nyaman, berarti berkaitan dengan kelakuan, berkaitan dengan pribadi, berkaitan dengan akhlak, etika. Kalau jenengan kan bilang kalau akhlak dan adab beda ya, nah gitu. Berarti ada adab yang perlu diperbaiki. Kalau Rasul bicara berkaitan dengan agama dan amal agama, dakwah, nggak nyamannya mereka karena disinggung masalah ketauhidan, dan juga ada kepentingan yang terganggu sehingga mereka nggak nyaman. Kalau kita gaul biasa, nggak ada kepentingan yang diganggu, terus nggak ada bicara kita sama-sama satu keyakinan ke orang lain nggak nyaman, berarti itu ada adab yang kurang lurus, ada akhlak yang tidak baik dalam diri kita, atau sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau sudah bicaranya nggak nyaman, tapi sudah satu akidah, sudah satu amalan, ternyata nggak nyaman, berarti masalah etika, gitu ya. Bukannya manusia itu semua itu atas pengaturan Allah, digerakkan oleh Allah. Dia berbuat begitu ya karena Allah. Iya. Berarti kalau kita nggak nyaman sama orang itu, berarti kita nggak nyaman sama Allah gitu. Kalau bicara hakikatnya apapun Tauhid, ya, tauhid ya. iya, secara tauhid hakikat ya semua digerakkan oleh Allah. Bahkan pelaku maksiat pun kan Allah, karena kalau nggak Allah istilahnya ngizinin lah bahasanya, ya dia nggak bakal bisa berbuat maksiat pun, ya kan? Kalau bicaranya begitu, berarti sekali lagi kalau konteksnya adalah ketidaknyamanan ini kita sudah satu akidah, tidak ada kepentingan yang diganggu, berarti masalah adab. Bisa saja mungkin lagi, mohon maaf, nanti bisa dikembangkan lagi lah ke berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.